Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Ya. Untuk materi kepramukaan pada masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Lakulu tahun pelajaran 2020-2021 secara daring tentang seragam pramuka. Dalam kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Lakulu, kita mengenal seragam ini berdasarkan undang-undang atau peraturan yang berkait dengan seragam pramuka anggota pramuka. Ini keputusan yang pertama, keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor sekian-sekian-sekian, kemudian tanda pengenal atribut Gerakan Pramuka, keputusan Kuartir Nasional, keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 055 sampai dengan 202. Lanjut, yang perlu diperkenalkan jenis-jenis pakaian seragam pramuka. 1. Pakaian seragam harian. 2. Pakaian seragam kegiatan. 3. Pakaian seragam upacara. 4. Seragam khusus. Pakaian seragam muslim maupun pakaian seragam tambahan. Bagaimana anak-anak? Sudah mengetahui? Sudah paham tentang seragam pramuka? Mungkin kalian waktu di tingkat SD maupun SMP sudah biasa kalian mengenalnya. Tapi tidak salahnya di SMA ini juga diperkenalkan kembali seragam pramuka yang berlaku di tingkat SMA. Baik, kita lanjutkan. Seragam pramuka terdiri dari 1. Tutup kepala, 2. Baju pramuka, 3. Rok atau celana, 4. Tangan leher, garis miring kacu, garis miring hasduk, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, tanda pengenal. Bagaimana? Bisa dilanjut? Ya, kalian perhatikan gambar. Ini seragam pramuka harian Siaga Putra. Kemudian kita lanjutkan. Bagi yang muslim, seragamnya bentuknya demikian. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Kemudian penggunaan tanda atau atribut pramuka Siaga Putra, mulai dari tanda pandu dunia sampai tanda jabatan. Anda perhatikan baik-baik ya, sampai dengan tanda kecakapan khusus. Lanjut, perhatikan baik-baik. Bagi penggalang, seragam hariannya bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang muslim bentuknya seperti ini.
Cukup? Kita lanjutkan. Penggunaan tanda atau atribut pramuka penggalang putra. Ya, mulai tanda pandu dunia, ini yang di baju, sampai dengan tanda jabatan, kemudian yang di lengan itu tanda lokasi, sampai dengan tanda kecakapan khusus. Kita lanjutkan. Seragam pramuka harian penegak dan pandega putra. Penegak dan pandega putra. Bentuk yang berikutnya adalah seragam pramuka harian penegak pandega putra muslim. Nah, perhatikan baik-baik. Ya. Sampai di sini bagaimana? Tentang seragam pramuka untuk yang putra. Bagaimana untuk teman kalian yang wanita atau perempuan? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan gambar slide. Ya. Oh, maaf, ada penggunaan ini tanda atribut mulai dari tanda tutup kepala, kemudian tanda pandu dunia, kemudian tanda jabatan, sampai dengan yang di lengan tanda kecakapan khusus. Ya, ini seragam pramuka pembina utama, pembina putra. Ini juga tidak jauh beda dengan sebelumnya tadi. Ya. Lanjut, perhatikan. Nah, sekarang baru seragam pramuka putri. Yang pertama siaga putri. Siaga putri. Anak-anakku sekalian yang putri juga kalian perhatikan. Seragam pramuka harian putri. Kita lanjutkan. Ini yang muslim, bentuknya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Penggunaan atribut siaga putri. Mulai dari tanda tutup kepala, kemudian tanda pandu dunia, sampai dengan tanda jabatan, kemudian yang di lengan itu sampai dengan tanda kecakapan umum dan kecakapan khusus. Baik, bagaimana? Lanjut. Ya, kita lanjutkan lagi. Penggalang putri. Bentuk bajunya seragam seperti ini. Kemudian yang muslim, bentuknya seperti ini. Kita perhatikan. Berikutnya penggunaan tanda atribut pramuka penggalang putri. Nah, sama tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, sampai tanda jabatan, sampai tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Kita lanjutkan. Penegak dan pandega putri. Ya, nah seperti ini.
Kemudian bentuknya yang muslim putri seperti ini. Ya. Lanjut, penggunaan tanda atau atribut pramuka penegak dan pandega, yaitu mulai dari tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, sampai dengan tanda jabatan, sampai dengan tanda kecapan umum, serta tanda kecapan khusus. Nah, diperhatikan baik-baik. Walaupun tidak saya jelaskan satu persatu, kalian bisa melihat sendiri pada layar monitor. Kita lanjutkan. Untuk pembina juga dikenalkan, gambarnya seperti ini. Pembina putri bentuknya pakaian seperti ini. Kemudian penggunaan tanda atau atribut pramuka orang dewasa, pembina andalan Mabi Putri. Sama, tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda pandu dunia, tanda wilayah atau lokasi. Di sini termasuk Kutai Kartanegara, kemudian pet daerah atau lencana wilayah Kalimantan Timur, kemudian papan nama, tanda jabatan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana? Bagaimana? Sudah cukup untuk seragam? Ya, kita lanjutkan mengenai asduk atau tangan leher. Tadi belum disebutkan tentang asduk atau tangan leher atau kacu. Ya, bagaimana cara melipatnya? Demikian. Ini satu. Mulai satu dibuat dari bahan warna merah dan putih, berbentuk segitiga sama kaki, panjang sesuai dengan tinggi badan pemakainya, dan dasar putih dan list warna merah. Dilipat sedemikian rupa sehingga warna merah putih tampak dengan jelas dan pemakaiannya tampak rapi. 6. Dikenakan dengan cincin atau ring. Kemudian dikenakan di bawah kerah baju. Kalau pakai jilbab di luar jilbab bagi yang menggunakan seragam perempuan muslim yang jilbab di luar kerah baju. Pemakaiannya seperti gambar yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana tentang melipat atau merapikan asduk? Cukup jelas? Ya, kalau cukup kita lanjutkan. Ya, kita mengenal tutup kepala atau topi. Ini untuk penggalang penegak Mega Putra. Kemudian ini penggalang penegak Pandega Putri. Kemudian ini siaga putra putri. Berikut ini pembina pramuka andalan atau Mabi Putri. Kemudian ini pembina pramuka andalan atau Mabi Putra. Nah, kalau ini aneka contoh topi di lapangan. Bagaimana? Cukup? Lanjut. Tanda pelantikan. Kita kenal tadi yang ditaruh di topi atau di kepala. Ya, seperti ini. Lanjut.
tanda pandu dunia, ya, yang putra, yang putri. Kemudian tanda tutup kepala untuk golongan siaga, bentuknya seperti ini, karena dasar hijau dan lukisannya kuning. Penggalang karena dasar kuning, merah, dan lukisannya kuning. Lanjut, penegak, ya, kuning tua, kemudian kuning, lukisannya kuning. Ya. Pandega, ini dominasi coklat, lukisannya kuning. Kuning di sini kuning kemasan. Ya. Lanjut, bagaimana untuk pembina, orang dewasa, pelatih, mabi? Ya, bentuknya seperti ini, hampir sama. Pramuka, gerakan pramuka, ya, ya, sama ini. Untuk putra maupun putri bentuknya sama. Ya. Lanjut. Bagaimana, sudah cukup? Ya. Baik, kita lanjutkan. Tanda jabatan satuan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, ini perhatikan. Kalau dikelompokkan sekolah, ini siaga berarti sekolah dasar. Kemudian yang merah ini penggalang berarti untuk sekolah menengah pertama. Kemudian yang warna kuning penegak berarti untuk sekolah menengah atas, termasuk SMK, termasuk aliyah. Kemudian berikutnya pandega. Pandega berarti sudah kelompok yang sudah mahasiswa atau yang sudah di atasnya sekolah menengah atas. Itu tanda jabatan pada satuan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Lanjut berikutnya. Nah, ini mengenal tanda satuan dalam gerakan pramuka, atau biasa kalian dengar adalah saka. Ya. Saka di Indonesia ini terdiri dari beberapa saka. Mungkin saya bantu untuk menyampaikan atau untuk mengetahui. Saka Bayangkara, mungkin adik-adik sudah pada tahu. Ini adalah binaan Kepolisian Republik Indonesia. Saka Dirgantara, mungkin ada yang tahu? Ya, berarti Saka ini binaan Angkatan Udara atau Tentara Angkatan Udara, TNI AU. Kemudian ada lagi Saka Wanabakti, mungkin kalian ada yang sudah tahu? Saka Wanabakti berarti ini binaan Kementerian Kehutanan. Kemudian ada lagi, bentuknya ada jangkarnya, Saka Bayangkari. Ulangi, Saka Bahari. Saka Bahari, mungkin ada yang tahu? Ini binaan dari TNI Angkatan Laut.
Berikut ini Saka Wira Kartika. Mungkin kalian tidak asing lagi. Ada yang sudah tahu ya. Ini binaan TNI Angkatan Darat. Ya. Mungkin sudah cukup? Cukup jelas? Saya lanjutkan. Ada lagi Saka Bakti Husada. Nah, ini gambarnya. Ada kapasnya. Berarti ini binaan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada lagi bentuknya seperti ini. Namanya Saka Widya Budaya Bakti. Nah, mungkin kalian tahu nih. Baik. Saka Widya Budaya Bakti itu binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikutnya Saka Pariwisata. Nah, ini binaan dari Kementerian Pariwisata dan Usaha Kreatif, ya, ekonomi kreatif, banyak dengan pariwisata. Kemudian ada lagi Saka Kencana. Ini gambarnya apa ini? Ada bapak, ibu, dua anak. Ya, BKKBN, binaan dari BKKBN. Yang hubungannya dengan badan keluarga tentang KB ini, dan keluarga nasional BKKBN, Badan Keluarga Berencana Nasional. Ya, saya ulang lagi, Badan Keluarga Berencana Nasional. Berikutnya, ini ada gambar Saka Taruna Bumi. Mungkin ada yang tahu ini. Ini binaan Kementerian Pertanian. Terakhir, Saka Kalpataru. Nah, mungkin kalian tahu ini. Kalpataru ini binaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tanda satuan dalam gerakan pramuka yang ada di negara kita. Mungkin yang untuk SMA Lakulu yang memungkinkan yaitu Saka Bayangkara, terus Saka Wira Kartika, memungkin juga Saka Bakti Husada. Baik, saya lanjutkan. Ya, sebelum saya akhiri, ini Bapak atau pembina memberikan latihan soal seputar seragam pramuka pada masa pengenalan lingkungan sekolah, ya, tahun pelajaran 2020-2021 secara daring. Bentuknya soal isi. Perhatikan soalnya. Latihan soal, angka dalam kurung bobot nilai maksimal. Jadi misalnya ini nomor 1. Ini bobotnya 40. Kalau kalian menjawab dengan baik, yaitu kalian suruh memilih. Pilih salah satu, apa jenjang kepramukaanmu? Apakah siaga, penggalang, penegak, atau pandega? Jelaskan alasanmu. Ditulis atau diketik dengan rapi. Ya. Lanjut, nomor 2. Ini nilai maksimumnya 30. Itu sebutkan penggunaan tanda atribut pramuka yang ditempel
untuk jabatan penegak. Pada topi, apa namanya, pada baju itu jumlahnya cukup banyak tadi, apa saja itu kalian tulis. Kemudian nomor 3 ini mempunyai bobot nilai sama 30. Jelaskan Saka Bayangkara itu apa? Kemudian yang B, Saka Widya Budaya Bakti itu apa? Ya, ini untuk latihan kalian. Segera dikerjakan dan jawaban secepatnya dikirim, jangan sampai kehabisan waktu karena kegiatan belajar dalam jaringan ini atau daring ini berbatas waktu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.